Makasih ya. Ya. Selamat pagi, Bu. Silakan mengisi daftar hari besok lebih dahulu. Selamat pagi, Bapak dan Ibu. Mohon untuk mengisi daftar hari besok. Ini untuk konsumsinya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Terima kasih sebelumnya karena sudah menyempatkan waktunya untuk hadir di evaluasi terhadap. Agenda kita hari ini yaitu adalah untuk membahas penurunan omset yang terjadi di perusahaan kita setelah launchingnya produk kita yaitu Nova. Semoga dengan adanya rapat ini kita bisa menemukan solusi yang bisa langsung diimplementasikan. Jadi, terakhir, mohon untuk dicatat semua hasil diskusi kita hari ini ya. Baik Bu, saya siap mencatat semua pembahasan dan juga hasil keputusan pada rapat hari ini. Baik, terima kasih. Langsung saja kita masuk ke pembahasan utamanya ya. Seperti yang kalian tahu, bulan lalu kita telah meluncurkan produk baru kita yaitu Nova Book Pro. Pada penjualan minggu pertama, penjualan cukup bagus karena mungkin masih adanya promo yang berlaku. Tapi setelah promonya habis atau sudah tidak berlaku, penurunan omset mulai terlihat secara signifikan. Target kita tuh sebenarnya menjual 1000 unit di penjualan tahun pertama, tapi sampai sekarang kita masih menjual sekitar 600 unit. Nah, saya mau tahu pendapat dari setiap divisinya. Untuk Bu Felda, bagaimana menurut Anda penyebab utama penurunan jualan ini itu sebenarnya apa? Baik, kalau menurut saya ya, salah satu penyebabnya itu ada di promosi kita. Walaupun memang benar tim marketing dari Bu Nadia itu meluncurkan promosi-promosi yang banyak saat launching, tapi setelahnya itu tidak ada promosi yang lebih ada lagi gitu maksudnya. Kayak dan juga harga produk kita juga itu cukup tinggi dibandingkan beberapa kompetitor kayak gitu kalau menurut saya. Bu Nadia, bagaimana dari sisi marketing? Oke, mohon izin ya, kalau kami dari marketing, kami memang lebih fokus mempromosikan produk kami ini ketika pada saat produk ini baru launching. Nah, setelah launching ini selesai, promosi ini belum terlalu rutin bagi kami, tim marketing. Nah, menurut saya ini, kita perlu membuat konten secara berkala di media sosial agar target atau pelanggan tetap mengingat produk dan lebih memilih produk dari kita. Selain promosi, apakah ada kendala lain? Mungkin kita juga perlu membuat promosi yang lebih menarik. Selain promosi, apakah ada kendala lain? Nah, kalau menurut saya ya, kita juga perlu membuat promosi yang lebih menarik. Contohnya kita harus menampilkan fitur-fitur atau manfaat dari laptop atau produk ini agar pelanggan juga punya atau memiliki alasan untuk lebih memilih produk kita. Baik, kalau dari divisi sales, Pak Nova, bagaimana kondisi di lapangan? Kalau dari sales sebenarnya beberapa pelanggan tuh tertarik sama Novabook yang Pro, tapi mereka tuh masih membandingkan harga dengan spesifiknya dengan merek-merek yang lain karena ada juga yang masih ragu dengan harganya.
Nah, kalau begitu menurut Anda apa dampaknya kalau masalah ini tidak segera ditangani? Dampaknya tuh kalau dibiarkan, pelanggan ini bisa semakin memilih produk yang kompetitor. Akibatnya, target penjualan semakin sulit tercapai dan omset perusahaan terus menurun. Apa ada tambahan solusi dari Anda? Menurut saya, memang divisi kami harus lebih aktif dengan menjelaskan keunggulan produk. Selain itu, kita bisa memberikan promo seperti cashback atau cicilan supaya pelanggan tertarik membeli. Baik, Bu Anissa, bagaimana dari bagian gudang? Kalau dari gudang, stok juga terpengaruh Bu. Jadi ada beberapa tipe yang cepat habis. Lalu ada juga pernah ada pelanggan yang mencari tipe tersebut tapi stoknya sedang kosong. Baik, menurut Bu Anissa apa yang harus kita lakukan? Mungkin bisa mengecek stoknya lebih rutin lagi, terutama untuk tipe yang paling banyak dicari oleh pelanggan. Kalau dari divisi kami, nanti kami bisa memberikan informasi tentang tipe laptop yang paling sering ditanyakan oleh pelanggan. Nah, informasi tersebut juga membantu saya untuk menentukan stoknya mana yang perlu diperhatikan. Baik, jadi bagian gudang dan sales bisa saling berkoordinasi ya? Ya Ibu, selain itu, kalau ada stok yang terlalu banyak dan menumpuk di satu cabang, bisa dipindahkan untuk stoknya yang lebih sedikit di cabang lain. Logo itu bisa menjadi salah satu solusinya. Jadi produk kita itu gak hanya menumpuk di satu gudang aja. Ya Ibu, betul. Nah, kalau menurut saya dari divisi marketing ini, promosi kita ini harus lebih ditingkatkan Ibu, karena kalau produk kita lebih dikenal oleh pelanggan atau orang-orang di luar sana, pelanggan kita juga akan lebih menambah dan lebih tertarik oleh produk yang kita jual. Tapi kalau promosi tanpa penawaran yang menarik, pelanggan itu belum tentu membeli. Menurut saya, promo cashback atau cicilan juga perlu. Nah betul, tapi kalau kita sebagai marketing terlalu sering memberikan promo, cashback dan yang lainnya, keuntungan untuk perusahaan kita juga dapat berkurang atau dapat menipis. Saya kalau menurut saya tuh keduanya itu bisa dilakukan gitu. Jadi bisa disesuaikan aja dengan kondisi perusahaan kita. Jangan sampai penjualan naik tetapi keuntungannya itu terlalu kecil karena adanya promo. Kalau begitu, promo tidak perlu besar, yang penting bisa menarik pelanggan. Menurut saya, stok juga harus diperhatikan. Percuma kalau pelanggan sudah tertarik karena promosi, tapi kalau stoknya tidak ada. Nah benar juga, berarti promosi yang buat dan ketersediaan stok itu harus tetap berjalan dan tetap meningkat. Saya izin menambahkan, mungkin informasi dari marketing dan sales tentang produk yang paling diminati oleh pelanggan bisa diberikan ke gudang. Jadi kami bisa lebih siap untuk menyediakan stoknya. Setuju Bu, nanti divisi kami akan memberikan datanya. Bagus, dengan begitu setiap bagian bisa bekerja sesuai informasi yang sama ya. Baik, saya rasa semua pendapatnya saling berhubungan ya. Jadi kita bisa menggabungkan solusi tersebut. Nah, sekarang saya mau minta sekretaris untuk memaparkan hasil diskusi kita pada Baik Ibu, untuk solusinya, marketing akan meningkatkan promosi secara rutin. Sales akan meningkatkan pelayanan dan menjelaskan keunggulan produk dengan lebih baik. Kita juga akan memberikan promo yang tetap menguntungkan perusahaan kita. Dan bagian gudang akan memastikan stok laptop yang paling diminati dapat tersedia. Saya cukup puas dengan apa yang Karis. Jadi selain itu kita harus tambahan menurut saya. Selain itu kita harus melakukan evaluasi rutin setiap minggunya supaya perkembangan penjualannya itu bisa dipantau Bu. Dari sales, siap Bu. Nanti kami juga akan memberikan informasi tipe laptop yang paling sering ditanyakan oleh pelanggan. Kalau begitu dari tim gudang juga saya akan lebih rutin mengecek stok dan menyesuaikan info dari sales. Nah betul, dari tim marketing juga kita siap untuk meningkatkan promosi kita dan membuat konten yang lebih menarik agar semua pelanggan dapat kembali lagi ke produk.
Oke, kalau begitu apakah semua setuju dengan solusi yang sudah dibahas? Setuju. Baik, kalau begitu semoga kerjasama dari setiap divisi dapat meningkatkan penjualan Novabook Pro lebih tepatnya dan kita bisa mencapai target sesegera mungkin. Baik Bu, hasil rapat pada hari ini sudah saya catat sebagai bahan evaluasi di rapat berikutnya. Baik, terima kasih atas pendapat dan kerjasamanya dari setiap divisi. Kalau tidak ada tambahan lain, saya akan menutup rapat pada hari ini. Terima kasih semuanya. Selamat beraktivitas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.